Fari. Senang banget ya hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng. Sekarang aku lagi sama kakak siapa nih kalau boleh tahu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dimas dari Divisi Medcom. Nah, kalau aku namanya Faiz dari divisi Medcom juga. Oke, jadi ada Kak Dimas sama Kak Faiz. Nah sebelumnya perkenalkan nama aku Putri, aku dari Divisi Konseling. Oke Kak, siang kali ini kita mau ngobrol santai-santai aja Kak ya. Oke. Kita kayak mau bahas apa yang sering trending hari ini, kira-kira apa Kak? Overthinking kah, stres kah? Overthinking, Bikin sih, Gen Z gitu mungkin Iya. ya. Sebelumnya kakak semester berapa nih Kak, kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri semester 7. Udah semester tua ya, Iya. tugas lagi akhir. skripsi. Oke, kalau Kak Faiz kesibukannya apa nih? Paling semester 3 ya, nugas-nugas doang sih. Oke, masih adaptasi nugas-nugas yang mulai numpuk gitu ya. Sama baru praktikum juga. Oh, baru ngalamin praktikum. Oke, jadi yang ini udah sepuh ya, ini masih semi-semi dulu. Iya, biasanya bisa sering-sering. Iya, Oke, boleh. lagi senangnya main-main di sini ya Kak ya. Udah kemana aja nih di Jogja? Jarang main sih Udah sebenarnya. main. Paling cuma di kos temen-temen doang. Kalau yang semester tua udah menjelajah kemana aja nih? Aduh, aku pengangguran sih. Oh, beneran. Oke. Oke, nih. Sekarang nih Kak, banyak banget kan anak muda yang kayak gampang overthinking, apalagi kayak kalau lihat sosmed, Nah, postingan orang lain. Dan menurut kamu gimana sih overthinking itu? Kamu udah ngalamin nggak kira-kira? Dari Kak Dimas dulu deh. Dari aku ya. Untuk aku dari semester 7 ini ya, mungkin apa ya, karena hari-hari ini dekat-dekat orang-orang yang mau sempro gitu kan ya, sempro atau lagi udah pengen wisuda orang-orang gitu tuh. Cuma di aku sendiri ini kebetulan aku belum sempro gitu. Pas lihat orang tuh kayak, duh pengen cepat gitu, pengen kayak mereka gitu. Tapi ya namanya berproses kan ya, jadi nggak instan kayak mereka. Jadi kayak ada yang cepet, ada yang nyantai gitu ya. Sebenarnya punya temanya Iya, masing-masing. Jadi ada kalau jalannya masing-masing. kalau Kak Dimas tuh sekarang lagi pikirin lagi tentang sempro ya, Iya, karena sempro. Kak Dimas belum sempro. Oke, semangat ya Kak Dimas. Oke, pasti. Nah kalau kakak sendiri nih, biasanya kalau overthinking tuh biasanya mikirin apa sih Kak? Kalau aku kan ini posisi sebagai anak pertama juga ya. Nah, di lingkungan aku tuh di kampung tuh kayak apa? Semua teman-temanku tuh udah pada kerja semua, dan sedangkan aku ini masih kuliah. Dan aku ngeliat nih di TikTok, di media sosial kayak gitu, katanya kalau anak pertama tuh kayak bebannya itu bener-bener berat banget gitu. Harus cepet-cepet dapat uang, harus cepet-cepet kerja gitu biar bisa hidupin nambahin penghasilan orang tua dan adik-adik. Ya bantu sedikit ya. Oke, jadi kalau lingkungan kakak sendiri, kira-kira teman-teman kakak itu udah pada kerja, Iya. punya penghasilan, sehingga kakak sering kepikiran Betul. gitu. Teman-teman kakak sendiri. Terus kadang ada nggak sih kayak pikiran-pikiran kayak ngeliat postingan orang lain malam-malam terus kalian bikin overthinking itu ada nggak sih biasanya? Ada banget sih. Ada banget. Maksudnya relate banget gitu Oh, ya. iya. Banyak banget sama saya. Biasanya kalau ngeliat postingan-postingan gitu overthinkingnya apa nih? Bisa kayak pencapaian kah atau barang brandnya juga atau ada apa gitu? Kalau terkait Dari- postingan-postingan itu. Nah, kalau dari aku sendiri ya, kalau dari aku sendiri biasanya, aku bukan tipe orang yang iri lihat apa ya orang beli ini tuh. Aku biasanya lebih iri ke orangnya, nah kan udah pencapaian sampai mana gitu. Kayak misalkan dulu semester 2. Nah semester 2 aku sebelum join Big M ini, aku kan kayak orang yang asik banget gitu, asik banget di kampus. Terus lihat orang-orang udah ikut lomba ini, ikut kegiatan ini, kayak dulu aku masih gini-gini aja gitu. Jadi merasa tertinggal gitu Iya, ya Kak? ketinggalan gitu. Nah kalau kakak sendiri gimana nih? Overthinking kayak lihat live ya standar di media sosial kayak gitu. Kadang mereka udah punya pencapaian, bisa ngasihin uang banyak dalam waktu 20 tahun, sedangkan aku kayak gini-gini aja ya. Terus udah bisa ngebeli ini itu, udah bisa nabung banyak, sedangkan aku kayak Apalagi di TikTok ya sih, ya. Soalnya kayak orang lewat cepet banget gitu, standar orang sekarang kan kayak tinggi banget gitu. Sedangkan dari apa ya, dari kegiatan kita aja dan dari lapangan pekerjaan yang ada aja itu kayak tidak memadai gitu. Untuk UMR saja, mereka di Jogja itu kan sangat rendah ya. Terus kayak untuk lihat standar yang sekarang itu kayak wah kok bisa sih orang kayak gitu.
tiap malam sih, kayak tiap tengah malam gitu loh. Apalagi lihat scroll TikTok, scroll sosmed gitu kan suka ada yang sedih-sedih kalau malam tuh ya. Kayak konten apa lewat, misalkan konten misalkan nafkahin orang tua di umur 20 tahun terus ya udah itu orang tua gitu. Iya. Nah kita pas balik ke diri sendiri, aduh tapi saya masih gini aja di kos, cuma scroll TikTok gitu. Berarti kayak suasananya juga mendukung ya, Iya. kalau malam sepi terus lihat Siapa apa gitu? namanya, sendirian scroll TikTok doang kayak jadi mengganti hidup sama orang lain. Iya. Kalau kakak sendiri terakhir kapan nih? Sama sih kadang terus setiap sampai malam. Kadang tuh aku overthinking itu kadang ke hal yang gak jelas kan. Kayak aku ngeliat video sedih, aku jadi kepikiran, oh ini kok kayak gini, kok bisa ya kayak gini gitu. Terus ngeliat apa kekurangan yang kayak orang lain dimiliki, terus tapi aku ini Belum mencapai. Iya. Jadi seringnya ngerasa ketinggalan Iya, gitu, iya. gara-gara pengaruh medsos tersebut. Iya. Oke. Tapi ini juga sih apa dibalik kita mudah sedih overthinking gara-gara TikTok itu, di sisi lain juga kayak dari sedih itu bisa tiba-tiba kita ketawa gitu. Karena kan algoritma TikTok itu kan iya Random tentu banget ya. iya random. Kadang lagi sedih-sedih tiba-tiba ada yang bikin kan kadang kalau orang lihat ya orang bener gak sih gitu. Waras dari Terus kayak kan hampir tiap hari kayak kita buka Iya. sosial media segala macam. Dan ditambah lagi kayak kita punya ekspektasi tinggi nih terhadap diri kita sendiri. Iya. Kita pengen cepat sukses, pengen kelihatan hebat, pengen kita punya pencapaian. Nah, akhirnya kan kayak banyak nimbun pikiran-pikiran Iya. jelek kan. Pressure Kita juga. jadi ke pressure jadinya, ya kan. Terus kayak dampaknya juga bisa berpengaruh banget kayak kepikiran kuliah kan jadi kayak Berkembang terhambat, gitu. iya, terus kayak tugas-tugas ditumpuk, segala gara-gara pikiran kita jelek. Kalian pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kayak titik terendah kalian ketika kalian overthinking deh gitu. Oke. Kalau itu pernah pas semester 5 pernah. Karena semester 5 itu kan penugasannya cukup berat ya. Jadi ada satu matkulnya itu kayak satu minggu dua pertemuan. Jadi 4 SKS gitu kan ya. Satu minggu 2 pertemuan dan itu hari Senin dan Rabu. Nah tiap pertemuan itu harus nulis di folio 2 lembar. Jadi kayak Setiap ketemu iya tiap pertemuan kayak gitu. Jadi kayak ada lagi sedangkan kan matkul buat cuma itu doang kan, matkul ada yang lain juga, itu matkul yang lain juga belum tugasnya kan, jadi kayak beneran banget. Nah, sampai akhirnya di pertengahan semester kan belum UTS itu kayak jadinya ketinggalan tugas-tugas. Jadi pas UAS itu di mana tugas-tugas harus selesai tapi aku belum selesai gara-gara ya selama habis sebelum UTS itu aku kayak jadi apa ya nggak semangat kerjain gitu karena ada yang belum selesai. Pas masuk kuliah sih di semester 1 kan itu tuh aku masih tahap Adaptasi. adaptasi dari itu, terus baru pertama kali juga merantau ya. Terus pas ngeliat kehidupan kuliah kayak ini bener-bener berat banget sih. Kayak harus apa-apa sendiri, terus harus pengalaman manajemen waktu kayak gitu. Terus ada sih pas yang bikin aku ngedang lagi pas di mata kuliah, ada satu mata kuliah di semester 1 yang dimana pas pertemuan pertama tuh kita langsung kuis gitu, langsung Gimana? sebetulnya cari aman. Setiap pertemuan sampai kayaknya sampai UTS itu kuis terus sampai gitu. Aku bener-bener overthinking banget sih. Ini ngerasa keteteran. Iya. Karena sama ada beban tersendirinya. Ya pasti sebelum masuk kuliah juga kepikir kuis itu gak sih? Iya, Jadi iya. kayak aduh ini matkul ini kuis lagi. Jadi kayak ditanam di pikiran kalau ini nih apa ya matkul yang apa ya
bikin negatif gitu. Padahal kan ya maksud dosen juga pasti baik baik ya. ya, mahasiswa Mm-mm. aktif, yang sudah tahu. Terus ngasah pengetahuan juga Ya, sih. itu gimana, benar. Terus kalau kalian overthinking nih, biasanya kalian tuh nguatin diri kalian tuh kayak gimana? Atau kalian jalan-jalan kah? Atau kalau misalkan ada teman atau kayak gimana cerita teman? Buat Nah, kalau dari aku sendiri tuh buat kemarin itu ngelakuin hal-hal yang aku suka, kayak hobi aku, antara main game, main sama temen, terus baca buku novel, jalan-jalan sih, paling itu jalan-jalan. Terkadang ya jalan-jalan nggak jelas tuh bisa bikin pikiran kita tuh lebih cerah. Nah, iya, Begitu. Kayak gitu. kalau kalian sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, aku tuh orangnya kan kayak apa-apa harus diceritain, kalau nggak ngobrol itu jadi stres gitu. Iya. Nah jadi kayak misalkan lagi stres harus cerita gitu. Tapi di sisi lain, karena cerita-cerita itu juga kan jadi mikir ya, semakin dewasa kita mikir. Kalau kita cerita-cerita sesuatu yang negatif terus pasti orang yang kita apa ya jadi objek buat kita cerita tuh jadi ke bawah gitu, negatif vibes-nya. Kayak gitu, jadi ngerasa nggak enak. Oh, jadi tetap cerita tapi ngerasa tetap Nggak enak. karena mengeluarkan ceritanya. Kayak gitu. takutnya dia lagi ada masalah tapi kita malah bawa masalah lagi ke dia. Ya, 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 ya. Oke, nah kan udah tahu nih kalau misalkan cerita-cerita gitu atau punya solusinya masing-masing. Iya. Terus kalau misalkan nih apa namanya overthinking ini kayak keterusan, kalian biasanya ngapain gitu? Kayak hari-hari gitu. Oh terus. Kayak buntu gitu loh. Pernah nggak sih kalian gitu? Atau kalau kalian ngapain gitu? Oh, iya. Kalau dari aku sendiri, kan pernah ya, kalau misalkan minggu tenang gitu. Minggu tenang itu kan kayak orang kepreset tugas akhir. Oke. Dia kan tugas akhir, terus kayak lagi banyak tugas akhir, terus nggak ada waktu buat keluar buat kuliah. Kan kalau biasanya ada jadwal kuliah gitu ya, setidaknya kayak keluar ketemu teman. Ini kayak fokus tugas akhir di kelas. Jadi kita kayak bener-bener overthinking tiap hari itu full seminggu. Itu kayak bener-bener breakdown banget. Misalkan kayak laundryan sampai udah dibiarin aja kamar kayak sampah gitu, saking daunnya gitu. Nah tapi kalau dari aku sendiri biasanya ya mau nggak mau maksain keluar gitu, ngajak teman gitu. Nah, Kalau kalian sendiri? kalau dari aku sendiri overthinking terus-terusan ada sih sewaktu-waktu aku tuh pernah mikirin hal apa ya, aku lupa tapi aku kejadiannya tuh aku bener-bener gak makan full seminggu gara-gara mikirin itu, mikirin terus sampai ya aku sakit. Bener-bener seminggu kan? Bener-bener seminggu gak makan, paling cuma diambil kecil banget karena emang gak nafsuin. Itu aman, maksudnya kayak ada bahaya apa gitu. Sebenarnya ada karena aku punya asam lambung. Oh iya. Tapi ya emang pikiran dan mental tuh jahat banget. Iya. Nah kan kalau itu secara fisik ya kayak ajak jalan teman-teman atau kalau misalnya kalian gampang, ada nggak sih secara emosional kayak kalian menenangkan diri kalian itu seperti apa? Menguatkan diri kalian itu seperti apa? Oke, kalau penguatan diri ya, ngomong penguatan diri. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku tuh bukan orang yang tipenya suka apa ya, dilihat kalau lagi down gitu. Jadi lebih milih kayak enggak, iya sih macam-macam gitu kayak, nih gue bisa nih gitu tuh kayak, gue hebatnya udah sampai sini padahal ya nggak ada progres gitu di situ-situ aja. Tapi ya kita dilihat orang harus tetap kalau kita tuh lagi baik-baik aja. Karena kalau dilihat kita dikasihin orang kan kayak gak enak gitu ya, rasanya gak enak. Jadi kayak pengen bawa aura positif Iya. aja ke mereka gitu. Kalau kamu sendiri nguatin diri kamu secara emosional kayak gimana? Cerita ke ibu sih, walaupun aku orangnya emang gak suka cerita, tapi kalau bener-bener masalah itu gak bisa aku handle banget, aku bener-bener dari cerita ke ibu sih. Karena apa ya, ibu tuh menurutku tempat cerita yang terbaik, solusi yang terbaik. Yang penting kan kalau kita seperti itu jangan bandingin diri kita sama orang lain kan.
punya porsinya masing-masing, punya pencapaian Ada jalannya masing-masing. Iya, dan ada waktunya masing-masing. Terus kayak juga harus melatih nggak sih mindfulness kita dari sehat, Iya. terus diri kita juga. Dan yang terakhir itu paling menurut tuh kayak jangan pendam sendiri kan ya. Nah, Terus ya benar-benar. tetap cerita Cerita ke orang. walaupun kayak kita harus memilih juga siapa juga orang Iya. yang bisa kita ceritain. Terus apa ya, harus mikir-mikir lagi ke siapa sih kita harus cerita. Pasti udah kesortir dong dari semester awal sampai ini. Kita tuh teman siapa sih yang harus disini. Iya, betul banget. Oke. Kadang nih, aku udah pilih-pilih ini, tapi aku tuh kayak gak percaya gitu, gak percaya cerita ke mereka. Oh, karena mungkin bondingnya belum dapet aja Iya. kali ya. Gitu. Atau nggak kayak ada trauma nggak sih? Mungkin di masa lalu dia pernah ada Ada sih. trauma ya kan. Ada sih. Berpengaruh banget Iya, ya. berpengaruh. Jadi kita kayak kalau sama temen nih kita bangun percaya dulu. Jadi mana yang kita bisa ceritain kita Iya. bisa ceritain. Jangan terlalu percaya Iya. juga, tapi jangan terlalu mendem juga. Harus tetap ada yang dikit. Pasti nggak harus nggak Iya, kita punya ruang privasi masing-masing. Sebenarnya kalau kita punya pikiran yang kita bisa ceritain itu harus kita. Iya, jadi sedih terus sih bisa itu jalan keluarnya teman-teman. Dan Oke, kakak bisa tahu nggak sih kan Gen Z juga ya? Iya. Nah, kenapa sih Gen Z tuh sering banget overthinking? Alasannya tuh apa sih? Oke, alasan overthinking Gen Z biasanya itu sosmed ya, sosmed pertama dari IG nih misalkan lihat-lihat story orang lewat kan biasanya IG tuh buat apa sih Gen Z tuh ya posting pencapaian, posting flexing, live update, flexing gitu kan ya. Nah mungkin sebagian Gen Z yang suka overthinkingnya itu kayak ngeliatin story-story gitu yang lewat, lihat orang udah flexing ke sana sini, lihat orang udah pergi ke sana sini, orang udah mencapai apa gitu kan. Mungkin dari situ tuh yang memicu terjadinya overthinking itu. Jadi mereka melihat orang udah kayak gitu, mereka juga hasil ngebandingin sama diri sendiri kan ya. Oh, gue belum sampai kesini nih. Oh, gue belum pernah kesini. Gue belum bisa kayak gini gitu. Jadi akhirnya dari situlah orang bisa overthinking gitu. Terus dari TikTok juga. TikTok kan banyak ya seleb TikTok gitu yang muda gitu. Kan banyak seleb TikTok itu kan seumuran kita ya gitu juga. Mereka kan udah hitungannya sukses di usia muda gitu. Dan dari situ kan mungkin beberapa orang menanggapnya kayak oh ini motivasi buat saya harus bisa seperti mereka gitu, harus bisa seperti bisa menghidupin orang tua gitu, nafkahin keluarga. Tapi untuk sebagian orang juga ada yang mikir kayak aduh mereka udah bisa kayak gini nih, kan namanya manusia kompleks ya, nggak semua sama pasti kayak mikirnya nggak semuanya bakal jadi itu motivasi, ada juga yang bukan insecure gitu. Jadi kayak sebenarnya alasan besar itu kayak jadi ada pencapaian di sosmed. Iya, di sosmed itu. Karena overthinking. Kalau dari kakak sendiri kira-kira apa sih alasan dia itu kan suka overthinking? Menurut aku sih karena media sosial juga sih. Kan media sosial sekarang algoritmanya tuh informasinya tuh gila-gilaan. Iya. Jadi kadang kita otak kita tuh kayak menangkap informasi ini udah ketemu, langsung ada informasi lain. Jadi itu tuh bikin otak kita berotot sehingga apa ya, rasa Tinggalan ya? iya ketinggalan kayak gitu. Terus rasa ini juga kan sadar diri kita juga kan kayak melemah gitu. Karena apa? Melihat pencapaian orang lain terus kayak gitu. Iya, kayak dari pencapaian itu yang kayak tadi jadinya orang bakal bandingin sama dirinya sendiri. Kayak mereka ada yang belum bisa mencapai tingkat itu gitu. Padahal kan ya udah masing-masing kan udah ada timelinenya. Dari segi itu tuh mereka bisa benci diri mereka sendiri ya sebenarnya. Kalau menurut saya ya dari situ bisa sih ya, karena mereka melihatnya ke atas terus padahal harusnya mereka bersyukur Sekali ya. ya. Kadang ada yang di bawah mereka yang belum nyampe, bahkan kuliah aja kadang ada yang belum
kita berpatok dengan Iya. standar sosial media, kita nggak akan mampu ngikutin alurnya ya. karena secepat itu kan. Iya betul. Iya, Hari tapi ini ada barang ini, besok ada barang Iya. yang trending lagi, ada yang trending lagi. Ya, keluar baru pasti ada terus. Terus juga kehidupan sosial media kan gak sepenuhnya benar juga. Nah, Pasti iya. banyak rekayasa juga. Nah, kayak dilihat juga lah mereka ini yang apa ya story-nya semenarik itu tuh apakah mereka 100% kayak gitu ya? Kan enggak. Enggak juga. Dilihat juga di belakangnya. Oh mereka bisa kayak gini karena Iya. mereka kerja apa nih gitu, latar belakangnya dari kayak gimana sih, kita dicari tahu juga, harusnya seperti itu. Betul, betul. Nah kira-kira kakak punya tipsnya nih biar kita sebagai diri tuh nggak pada overthinking. Kira-kira kita harus ngapain sih Kak? Oke. Nah, kalau dari aku sendiri, pertama apa ya, jangan banding-bandingin diri sama orang lain. Ya bagus sih sebenarnya lihat orang lain gitu, bandingin dengan sama orang lain. Tapi sebagai motivasi gitu. Iya benar, sebagai motivasi. Misalkan kita sekarang ada di apa ya, di posisi yang sekarang gitu. Kalau kaliannya nggak ada motivasi juga kan nggak bagus juga kan ya, stagnan di sini terus. Kan kalian sekarang pengangguran. Terus melihat orang yang udah ada bekerja, tapi bukannya malah termotivasi, tapi kalian malah stagnan, itu kan salah gitu, salah pemikirannya. Jadi yang benar itu kalian jadiin orang motivasi. Orang ini udah kerja, kalian juga coba cari kerja gitu. Orang ini udah ikut organisasi, kalian juga ikut organisasi. Orang ini udah ikut lomba-lomba, kalian juga ikut lomba-lomba gitu. Berarti kayak jangan overthinking mood, tapi harus kita punya tujuan. Iya. Kita juga harus mencoba. Iya, terus keluar dari zona nyaman. Kalau dari KPIS gimana nih harapannya? Buat apa tadi? Udah. Tips biar Tips. yang itu Tips, ya. nggak overthinking terus. Kan Gen Z kan udah sepakat banget sama media sosialnya. Menurut aku sih kalian harus benar-benar bisa memilah dan memilih informasi sih. Iya. Terus apa sih? Bisa membedakan hal-hal yang mana yang baik, mana yang buruk. Terus juga FOMO nih, FOMO itu kacau banget menurutku. Karena dari FOMO juga semua faktor tuh juga bisa terlibat juga. Iya. Mulai dari memaksakan ekonomi yang mungkin ekonomi kita nggak yang kita lihat di TikTok ya. Iya. Seperti itu. Mungkin ini juga guys sih kayak tadi dari sosmed itu kita harus pintar-pintar ngefilter juga. Betul. Kayak kalian kan udah besar nih ya. Udah besar. Iya kayak khususnya kalian yang Gen Z ini kan harusnya lebih pintar gitu ya. Udah bisa mindful gitu. Mana sih yang benar, mana yang salah gitu loh. Mana informasi yang harus kita tangkap, mana informasi yang harus kita buang gitu. Dari situ sih. Regulasi emosi itu penting guys. Iya. Oke, karena kita udah bahas banyak banget nih ya Kak ya. Tinggal berakhir dari kayak tips, alasan, terus juga pengalaman-pengalamannya. Sampai di kita ada nggak sih saran buat yang penonton di sana gitu? Biar nggak overthinkingan. Oke, untuk sarannya itu dari aku sendiri apa ya, syukuri apa yang ada gitu terus yang kalian sekarang punya itu apa ya, yang kalian idam-idamkan di dulu gitu loh. Terus kayak lihat ke bawah, jangan lihat ke atas terus, karena kehidupan yang kalian miliki sekarang ini belum tentu bisa dicapai orang lain gitu. Barangkali orang-orang di luar sana pengen gitu hidup kayak kita. Terus stop banding-bandingin diri sama orang lain gitu loh. Kayak stop kerasa kalau kalian tuh kurang banget nih dalam hal ini. Ya boleh ngerasa kurang, namanya manusia kan ya. Manusia kan memang dasarnya apa ya? Penuh kekurangan. Kayak pasti ngerasa kurang terus gitu. Ya bagus, tapi setidaknya kalian diiringi ikhtiar untuk bisa mencapai apa yang kalian inginkan Iya, gitu. jangan cuma dipikirin terus, Iya. tapi dilakuin juga. Ya benar banget. Kalau dari KKS gimana nih sarannya? Sama sih sebenarnya. Stop membanding-bandingin diri kita dengan orang lain. Karena dengan membanding-bandingkan itu sama aja kita tuh kayak memandang rendah diri kita. Yang tadinya kita punya potensi, bakat, malah jadi redup gara-gara perbandingan itu. Iya. Terus apalagi ya?
udah sih dari aku itu.